Halo semuanya, balik lagi dengan saya Meli Aulia Andani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 7 pada mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berjudul Pelaporan Segmen, Evaluasi Pusat, Investasi, dan Transfer Pricing. Nah, langsung saja. Pada bab ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, transfer pricing pada sebuah perusahaan, di mana dengan adanya pembahasan tentang pelaporan segmen ini manajer dapat mengetahui bagaimana kinerja segmen-segmen yang ada di perusahaan. Begitu pula, adanya evaluasi pusat investasi diharapkan manajer akan mendapatkan data yang diperlukan untuk berbagai pusat investasi. Transfer pricing digunakan apabila perusahaan mempunyai beberapa cabang. Dengan demikian, bisa memindahkan produknya ke tempat-tempat yang paling menguntungkan atau memperoleh pendapat yang optimal. Nah, langsung saja. Di sini ada pelaporan segmen. Terkait dengan laporan keuangan segmen, perusahaan biasanya menjalankan bisnisnya dari berbagai macam produk atau jasa yang dapat beroperasi di berbagai wilayah geografis. Dengan mencari keuntungan, peluang pertumbuhan bisnis, prospek kerja, promosi pemasaran, dan melaksanakan manajemen risiko. Nah, bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan dan teralokasi dari bagian unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Mengenai informasi tentang jenis-jenis produk atau jasa perusahaan dan operasi di wilayah geografis yang berbeda dapat disebut informasi segmen. Nah, informasi segmen ini dibutuhkan untuk menilai risiko dan imbalan dari suatu perusahaan yang memiliki perusahaan multinasional. Namun bisa saja informasi ini tidak mungkin diperoleh dari data agregat. Sehingga hasil informasi segmen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan suatu bisnis. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu laporan keuangan segmen? Nah, ini adalah salah satu penjelasannya. Yang pertama, pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Bertujuan menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Dan yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Nah, yang kedua, ada definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Yang pertama ada segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatan mewakili usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan, cabang, suatu divisi, suatu departemen dalam beberapa hal sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Beberapa segmen aktiva kinerja dari aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasional.
Nah, yang kedua ada segmen geografis, merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang ketiga ada segmen industri. Segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Nah, yang ketiga ada dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagi pelapor tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen yaitu yang pertama adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Nah, yang kedua adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan yang ketiga adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah aktiva dari kewajiban pelaporan keuangan segmen. Dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen, ketika aktiva segmen merupakan suatu aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tersebut. Bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Untuk mengungkapkan kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelajaran dan bukan berdasarkan suatu operasi. Nah, yang kelima ada informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi secara wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dengan adanya pemisah antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lainnya atau hasil segmen itu sendiri, dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dikonsolidasi segmen perusahaan. Nah, yang keenam ada pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Berikut adanya penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam laporan keuangan segmen yaitu pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan hasil dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Selanjutnya ada beban segmen, merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Yang ketujuh ada penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Nah, perusahaan atau cabang usaha segmen yang pertama untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri, perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dari geografis, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan ini. Bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dan dari pelanggan di luar kegiatan perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil segmen, aktivitas segmen yang digunakan. Yang ketiga, menyajikan
konsiliasi antara informasi segmen individu perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Dalam mengalokasikan bagian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban kepada berbagai segmen, tergantung pada beberapa faktor, karakteristik unsur, aktivitas yang dilakukan oleh segmen. Semua perusahaan begitu juga jika tidak tepat apabila bagian unsur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang secara bersamaan berkaitan dengan dua segmen atau lebih yang dapat dipaksakan alokasikannya, maka dasar alokasi tersebut akan sulit dipahami. Sehingga dari suatu pendapatan segmen, beban segmen, aset segmen, dan kewajiban segmen saling berkaitan dan alokasi dari unsur-unsur tersebut harus dilakukan secara konsisten. Nah, dan yang terakhir ini ada evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Nah, yang pertama ada pusat biaya atau cost center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga ada pusat laba atau bisa disebut dengan profit center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir ada pusat investasi atau investasi center, investment center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Nah, pembahasan terakhir adalah tentang transfer pricing. Transfer pricing atau harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Sebagai ilustrasi dapat dimisalkan ada perusahaan A, B, C memiliki beberapa divisi. Semisal ada divisi A sebagai divisi suku cabang motor dan divisi B adalah divisi motor. Kemudian timbul adanya jual beli antara kedua divisi tersebut. Divisi A menjual suku cabang kepada divisi B dengan menggunakan harga transfer. Selain itu, divisi B juga dapat mengambil suku cabang di perusahaan luar atau eksternal dengan membayar sejumlah harga transfer juga. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, ada pelaporan segmen diperlukan agar setiap perusahaan dapat mengetahui semua kinerja masing-masing segmen, sehingga dapat diketahui mana yang profit center dan cost center. Dengan adanya pelaporan segmen diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan setiap manajer yang memerlukannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.